Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas soal limit fungsi trigonometri. Ada 10 soal yang akan saya bahas, tetapi pada video kali ini saya akan bahas nomor 1 sampai nomor 5, ya, part 1. Untuk bagian yang kedua, 6 sampai 10 akan saya bahas dalam video yang kedua. Ya, oke, soalnya seperti ini, limit fungsi trigonometri. Ya, limit X mendekati 0, 2X kali kotangan X hasilnya berapa? Nah, soal nomor 1 ya. Nah, ini bisa kita tulis limit X mendekati 0, 2X dibagi dengan tangan 4X. Ya, ingat kotangan itu tangan 4X, sepertangan begitu ya. Tadinya dia posisinya di atas, sekarang posisinya di bawah per pada penyebut sekarang. Nah, untuk limit seperti ini, rumusnya adalah koefisien X dibagi dengan koefisien X. Berarti 2/4 sama dengan setengah. Begitu. Nah, ini jawaban nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Limit X mendekati 0. 1 dikurang, ya. Untuk ini kita boleh mengalihkan dengan 1 plus cos. Jadi ini kita kalikan dengan 1 plus cos X dibagi dengan 1 plus cos X. Sehingga jadinya limit X mendekati 0, 1 dikurang cos kuadrat X. Pelan-pelan aja, 1 dikurang cos kuadrat X ya. Ini kan bentuknya apa? Mirip ya, yang berbeda adalah tandanya aja. 1 min cos 1 plus cos. Maka cara cepatnya depan kali depan, maka dapat 1, belakang kali belakang dapat cos kuadrat. Ya, ini X, 1 ditambah cos X gitu ya. Nah, 1 min cos kuadrat itu sama aja dengan sin kuadrat. Ya, X mendekati 0. Ya, bentuk yang ini sama dengan sin kuadrat. Ya, per X 1 ditambah cos X. Nah, sehingga jadinya limit X mendekati 0, sin X per X dikali dengan sin X per 1 ditambah cos X. Ya. Nah, untuk yang ini hasilnya adalah koefisien X, yaitu 1, dibagi dengan koefisien X, yaitu 1 ya. Jadi hasilnya 1/1 itu. Nah, untuk yang ini kita substitusi X sama dengan 0. Jadi sin 0 per 1 ditambah cos 0. Sehingga jadinya 1 kali 0/1 ditambah 1. Sehingga hasilnya 0/2 sama dengan 0. Ya, jadi jawabannya adalah 0. Kita lanjut soal yang nomor 3. Ya, nah tangan ini kita rubah menjadi sin per cos. Sehingga jadinya limit X mendekati 0, sin X per cos X dikurangi dengan sin X dibagi dengan X pangkat 3. Ya, limit X mendekati 0. Nah, ini sinnya saya akan keluarkan. Sin X, terus ini seper cos X dikurang 1 dibagi dengan X pangkat 3. Ya, oke. Ya, ini kita samakan penyebutnya. Atas dan bawah saya kalikan dengan cos X. Nah, sehingga jadinya limit X mendekati 0, sin X. Nah, ini kali ini hasilnya 1. Ini kali ini hasilnya cos X. Nah, gitu ya. Dibagi dengan
X pangkat 3 dikali dengan cos X. Ya. Nah, perhatikan bentuk satu min cos X ya. Satu min cos X dapat kita ubah menjadi satu min. Ya, cos X itu memiliki kesamaan satu dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Nah, ini bila disederhanakan maka akan didapat satu min satu plus 2 sin kuadrat setengah X. Nah, satunya habis ya. Ya, oke. Sehingga limit di atas akan menjadi limit X mendekati nol sin X dikali. Nah, satu min cos X dirubah menjadi begini ya. Ya, 2 kali sin setengah X dikali sin setengah X. Nah, lalu dibagi dengan X pangkat 3. Nah, kita sebar menjadi begini ya. X dikali X dikali X gitu ya. Atau cosnya saya taruh di sini ya. Di tengah aja. Nah, biar berpasangan dengan 2. Mana dia? Nah, jadi di sini saya kalikan dengan cos X gitu ya. Nah, maka bentuk yang ini hasilnya adalah satu ya. Nah, sedangkan yang ini tinggal disubstitusi X menjadi nol. 2 per cos nol. Nah, yang ini hasilnya adalah setengah per satu gitu ya. Setengah per satu. Setengah jadinya ya. Nah, ini juga begitu. Setengah per satu. Ini satunya dari sini ya. Setengah per satu ya. Jadi hasilnya setengah. Nah, cos nol itu satu. 2 per satu ya. Kali setengah kali setengah. Nah, ini coret. Maka dapat hasilnya setengah. Gitu. Oke, nomor ini cukup. Sekarang kita lihat nomor 4. Nah, untuk nomor 4, kita lihat ingat rumus ya. Cos A dikurang cos B. Ya, tentunya kita udah pernah belajar trigonometri yang bentuknya begini. Cos A dikurang cos B. Hmm, hasilnya sama dengan min 2 sin A tambah B dibagi 2. Ya, setengah A ditambah B terus sin setengah A kurang B. Nah, pakai rumus ini ya. Ya, gitu. Nah, sehingga jadinya limit tersebut dapat kita tulis menjadi limit X mendekati nol. Nah, anggap ini sebagai A, gitu ya. Sehingga jadinya min 2 sin setengah eh, MX ditambah NX gitu ya. MX ditambah NX. Nah, lalu sin setengah MX dikurang NX. Ya, dibagi dengan X kuadrat. Ya, limit X mendekati, ini kuadrat ini ya. X mendekati nol min 2 sin setengah M ditambah N kali X. Nah, gitu ya bentuknya. Lalu sin setengah M dikurangi N kali X dibagi dengan X kuadrat. Nah, gitu ya. X-nya langsung saya sebar, X kuadrat langsung saya sebar jadi X kali X gitu ya. Nah, mana dia? Oke, ini X, ini X ya. Nah,
Ya, maka hasil limit ini adalah min 2 kali. Nah, ini lihat bentuknya. Ini sama-sama X ya. Lihat koefisien X-nya yaitu setengah M ditambah N. Ya, ini lihat koefisien X-nya. Ya, setengah M dikurang N. Nah, gitu ya. Ini coret. Sehingga jadinya min setengah. Ya, min setengah. Terus ini kita kalikan ya. M kuadrat dikurang N kuadrat ya. Ini disederhanakan. M tambah N dikali dengan M min N. Nah, jadi jawaban limit tersebut adalah seperti ini. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 5. Hmm, Nomor 5. Ya, ya ini ya. Limit X mendekati satu min cos X min satu dibagi dengan X kuadrat min 2X ditambah satu. Nah, yang bawah kita faktorkan. Satu min, nah ini difaktor menjadi satu min X min satu ya. Nah, X min satu gitu ya. Nah, sedangkan yang atas bisa kita tulis menjadi satu min 2 sin kuadrat setengah X min satu. Nah, gitu ya kesamaan trigonometrinya. Nah, sehingga limit X mendekati nol satu dikurang 1 plus 2 sin kuadrat setengah X min satu. Itu ya, dibagi dengan X min satu, ya X min satu. Oke, ini ada salah sedikit ya. Ini bukan mendekati nol, tapi mendekati satu. Gitu ya. Ya, satu ini satu. Nah, oke ini kita coret ya. Limit ya ini coba satunya kita pindahkan ke kiri. Ini akan menjadi X min satu gitu ya. X min satu mendekati nol gitu ya. Nah ini akan jadi 2 sin setengah X min satu sin setengah X min satu ya. Oke, X min satu kali X min satu. Nah sekarang kita misalkan ya X min satu sama dengan P. Ya. Mm-mm. Jadi kita mengacu ke rumus dasar ya. Ke rumus dasar. Tunggu dulu. Ya, kita lanjutkan dengan yang tadi ya. Tadi dia hilang ya bentuk terakhirnya. Saya tulis kembali. Hmm. Limit X min satu ya mendekati nol gitu ya. Terus hasilnya adalah 2 kali eh, sin setengah X min satu sin setengah X min satu. Nah, lalu dibagi dengan X min satu kali X min satu. Nah, kita misalkan X min satu ya, ini min satu maksudnya, X min satu ya. Tak hapus sedikit ya. Nah, dia X min satu ya. X min satu sama dengan P. Maka limit di atas boleh kita tulis limit P mendekati nol gitu ya. 2 sin setengah P sin setengah P dibagi dengan P dikali P gitu ya. Nah, sehingga hasilnya 2 kali setengah kali setengah gitu ya. Ya, nah jadi bentuk yang ini hasilnya setengah per satu ya. Setengahnya dari sini, satunya dari sini ya. Koefisiensi P ya. Ini juga begitu. Ya, setengah koefisien P adalah setengah, koefisien P adalah satu. Setengah per satu setengah. Nah, ini jawabannya juga setengah ya.
Ya, baik demikian penjelasan saya untuk soal 5 soal ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk video yang nomor 6 sampai dengan nomor 10 ada di part 2 ya. Bukan part 1 ini, part 2 ya. Oke, untuk video yang lainnya mengenai limit silakan cek di playlist limit. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.